Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Devon. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Sambil meraung dan marah, Cu Ciangye mencengkeram lengan kirinya dengan tangan kanannya. Kemudian dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul, dia merobek lengan kirinya sendiri yang membuat darah menyembur keluar. Pada saat ini, lengan kirinya tampaknya telah menjadi kuas kelahiran kembalinya yang baru. Pada saat yang sama, wajah Cu Ciangye berubah menjadi pucat. Sekarang dia juga harus menggunakan metode yang lebih menyeramkan. Dan dia segera menulis beberapa kata kematian berwarna merah darah, berturut-turut dengan darahnya sendiri. Setelah itu, beberapa kata kematian langsung bergegas ke arah jari penghancur bintang milik Xiaoyan yang dilakukan dengan tulangnya sendiri. Namun, sebelum menggunakan keterampilan bertarung tubuh surgawi penguasa 10.000 bintang, Xiaoyan telah mengalami banyak kerusakan pada tubuhnya dalam pertempuran sebelumnya. Jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya dia sekarang. Jadi meskipun ini sudah menjadi batas kekuatan Xiaoyan, tapi kekuatan yang terkandung jari ini juga sangat menakutkan. War! Tiba-tiba, kata kematian berwarna merah darah yang diterbangkan Cu Ciangye meledak dan runtuh saat menyentuh jari tulang Xiaoyan. Pada saat ini, kekuatan Cu Ciangye tampaknya berada pada level yang sama sekali berbeda dari Xiaoyan. Bahkan di bawah jari ini, semua metodenya tampak rentan di hadapan Xiaoyan dan runtuh dalam sekejap. Karena meskipun Cu Ciangye telah menggunakan metode yang mengerikan seperti itu, tetaplah dia sama sekali tidak dapat menghentikan Xiaoyan untuk terus menjatuhkan jari-jari tulangnya dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tidak heran jika klan Yuan Shen harus dimusnahkan. Meskipun reinkarnasi yang mulia hanya berada tingkat ketiga keabadian dewa, tetapi dia bisa mengeluarkan kekuatan begitu mengerikan. Memikirkan hal ini, Cu Ciangye tiba-tiba menggigit lidahnya lagi dan menyemburkan darah jiwanya. Kemudian dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menulis kata kematian yang lebih besar dan meledakannya ke arah jari tulang Xiaoyan lagi. Pada saat yang sama, Cu Ciangye tampaknya telah membayar harga yang sangat mahal. Bagaimanapun dia jelas tahu bahwa penilaiannya tidak akan salah. Selama dia bisa menahan serangan gila Xiaoyan, dia pasti akan bisa menang. Orang ini sudah berada di ujung kekuatan terakhirnya, seperti seekor kuda yang sekarat yang akan mati. Selama saya bisa bertahan menahan serangannya, dia pasti akan mati. Jika kalian bertiga segera membantu saya pasti akan berterima kasih atas kontribusi kalian. Jelas, Cu Ciangye tampaknya tidak menyangka bahwa setelah pertarungan seperti itu, dengan Yonantian dan dua lainnya, Xiaoyan masih bisa mengeluarkan kekuatan bertarung yang begitu mengerikan. Jadi dalam situasi seperti ini, dia harus meminta bantuan Yonantian dan dua lainnya. Namun, ketika Cu Ciangye mencoba menemukan ketiga orang ini, mereka semua sudah menghilang. Hei, sekarang dia ingat dengan kita. Cu Ciangye ini sangat sombong dan dia memiliki banyak harta karun. Jika kita dapat menggunakan reinkarnasi dari yang mulia untuk menghabisinya, ketika mereka berdua terluka parah, kita akan menyerang bersama dan membunuh mereka berdua. Yonantian mendengus 2 kali. Sekarang, mereka bersembunyi di suatu tempat di kehampaan dan tampaknya telah menggunakan beberapa harta karun untuk menyembunyikan aura mereka, sehingga Cu Ciangye tidak dapat menemukan keberadaan mereka. Kalian berdua juga tahu bahwa reinkarnasi dari yang mulia ini benar-benar sangat kuat. Jadi kita harus menemukan cara untuk membunuhnya kali ini. Karena kita memberinya waktu untuk tumbuh. Saya khawatir tidak seorang pun dari kita akan dapat melarikan diri di masa depan. Yonantian berkata dengan serius. Meskipun Ping Ledong dan Tian Luolan tidak berbicara saat mendengar itu, tetapi tatapan mata mereka telah memperjelas posisi mereka, yang menunjukkan mereka mendukung apa yang dikatakan Yonantian.
Bagaimanapun, Chu Jiangye sangat sombong, sehingga mereka bertiga ditakdirkan untuk tidak membantunya. Di bawah tekanan jari pembunuh bintang Xiaoyan, wajah Chu Jiangye berubah menjadi semakin pucat, karena tulang jari emas itu dibungkus dengan kekuatan yang dahsyat dan menutupinya dengan liar. Pada saat ini, Chu Jiangye mengangkat kepalanya dengan susah payah, karena kekuatan tekanan jari Xiaoyan yang benar-benar membuatnya tidak bisa bergerak. Jadi dia hanya bisa berteriak. Sialan! Sekarang ketiga orang ini benar-benar berkomplot melawan saya. Kuas kelahiran kembali, meledak! Tepat ketika kekuatan mengerikan jari Xiaoyan hendak menyerang, Chu Jiangye mengangkat tangannya dan melambaikannya. Kali ini dia harus mengorbankan pena kelahiran kembali yang retak. Meskipun ekspresi wajah menunjukkan dia sangat tertekan. Namun sekarang tidak ada cara yang lebih kuat untuk menghentikan serangan Xiaoyan. Bagaimanapun yang terpenting adalah menyelamatkan hidupnya. Saat kuas kelahiran kembali terbang keluar, retakannya menyebar dengan cepat. Meskipun Chu Jiangye sangat enggan, tapi tidak ada cara lain untuk menghentikannya. Keluar! Setelah kuas kelahiran kembali bergetar hebat, kekuatannya melonjak inci demi inci. Kemudian kekuatan reinkarnasinya yang kuat bertabrakan dengannya dengan kekuatan aturan absolut. Saya hanya memiliki kekuatan reinkarnasi absolut ini. Setelah saya menembus tingkat kelima dari kondisi pikiran kaisar, bagaimana Anda dengan daging Anda yang sederhana bisa menghentikannya? Di bawah raungan marah Chu Jiangye, tulang jari Xiaoyan bergetar hebat saat ini, dan sebuah retakan tiba-tiba muncul di tulang jari Xiaoyan. Sehingga Chu Jiangye yang melihat pemandangan ini menunjukkan kegembiraan di matanya. Karena selama dia bertahan sedikit lebih lama, Xiaoyan akan pingsan di depannya. Sekarang, Anda akan mati. Meskipun krisis sebelumnya membuat Chu Jiangye membayar harga yang sangat mahal, tapi untuk membunuh Xiaoyan, dia bahkan mengorbankan pena kelahiran kembali yang selalu bersamanya. Tetapi tampaknya selama dia bisa membunuh Xiaoyan, dia bisa menerima kerugian tersebut. Lagi pula, dibandingkan dengan Yonantian dan dua lainnya, Chu Jiangye berbeda dengan mereka, karena dia memiliki niat membunuh yang nyata terhadap Xiaoyan. Dan dialah yang ingin membunuh Xiaoyan. Bahkan jika saya mati kali ini, saya pasti akan membawa Anda pergi bersama. Xiaoyan mendengus dingin. Kemudian setelah jeda sebentar, tulang jari Xiaoyan tiba-tiba meledak dengan kekuatan luar biasa lagi. Yang membuat kekuatan reinkarnasi yang dipancarkan oleh kuas kelahiran kembali benar-benar menghilang. Sehingga sosok Chu Jiangye segera berubah menjadi garis darah dan terlempar mundur ke belakang. Kemudian dia memuntahkan beberapa suap darah dari mulutnya dan matanya dipenuhi dengan kengerian. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dari mana dia mendapatkan kekuatan yang begitu kuat? Pada saat ini Chu Jiangye terus terlempar mundur dengan keras sebelum dia menabrak sesuatu. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat di sekitar, dia mendapati dirinya jatuh ke telapak tangan tulang Xiaoyan. Pada saat yang sama, 5 tulang jari putih Xiaoyan menutupinya seperti sangkar dari segala arah. Kemudian jari-jari itu meremas Chu Jiangye dengan keras. Jelas, ini adalah kekuatan penuh Xiaoyan, dan dia menggunakan teknik menggenggaman tangan terakhirnya. Di bawah suara bergerumu yang memekakkan telinga, nyala api yang bercampur dengan kekuatan telapak tulang Xiaoyan tiba-tiba meledak. Xiaoyan bahkan menghancurkan tubuh super raksasanya sendiri untuk membunuh Chu Jiangye. Sehingga saat kerangka besar Xiaoyan runtuh dan meledak, itu langsung membentuk kekuatan penghancur yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mencoba untuk membunuh Chu Jiangye sepenuhnya dengan gerakan mematikan seperti itu. Tepat ketika kerangka raksasa itu hancur, sosok Xiaoyan juga melesat keluar dari dampak ledakan tersebut. Pada saat ini wajah Xiaoyan sudah sangat pucat, seolah-olah dia telah menghabiskan semua energi dan darah di tubuhnya. Namun pada saat Xiaoyan melesat keluar, tiba-tiba sebuah kekuatan menyelimuti Xiaoyan dan dalam sekejap tubuhnya membeku dalam kristal es.
Sekarang, bunuh dia!" Tiba-tiba, Yonantian dan dua lainnya muncul hampir secara bersamaan. Kemudian mereka bertiga menggunakan metode yang sama secara bersamaan dan langsung menyerbu ke arah Xiaoyan yang berada dalam kristal es. Saat ini Xiaoyan juga merasakan kekacauan di hatinya, seolah-olah dia tidak menakutkan yang dibayangkannya saat menghadapi kematian. Meskipun sekarang rasa krisis hidup dan mati yang kuat ini menghampirinya lagi, tetapi sekarang Xiaoyan benar-benar tidak berdaya. Melihat pemandangan itu, Wang Ye juga menyadari ada yang tidak beres. Jadi dia juga segera bersiap untuk menyelamatkan Xiaoyan. Namun tepat saat dia hendak bergerak, sebuah sosok cantik tiba-tiba muncul di depannya dan telapak tangannya sudah berada di bahunya, yang membuat Wang Ye langsung berkeringat dingin. Bersabarlah, biarkan dia mengatasinya kesengsaraan sendiri. Bagaimanapun masih ada variabel dalam kesengsaraan ini. Jelas sosok cantik yang muncul adalah Ye Beijing untuk menghentikan Wang Ye yang hendak mengambil tindakan. Mendengar itu, Wang Ye menatap Beijing dengan ekspresi kaget di wajahnya. Kemudian dia mengangguk tanda setuju. Bagaimanapun hanya Wang Ye yang tahu perasaan menindas dari wanita ini. Karena kekuatan Ye Beijing tidak setingkat dengan semua sosok yang muncul di sini. Bahkan dengan kekuatan wanita ini yang sangat kuat, dia bisa membunuh semua orang yang ada di sini sendirian. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.